Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Nanda Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya dari kelas 7B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 1 Kapita Selekta Pendidikan Islam. Baik, kelompok 1 yang berjudul tentang pendidikan Islam. Apa itu yang dikatakan dengan pendidikan Islam? Yang dikatakan dengan pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur yang ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Adapun dari tugas dari pendidikan Islam ini adalah bagaimana mendidik. Bagaimana pendidik mampu melestarikan dan mentransformasikan nilai ilahiyah kepada peserta didiknya. Adapun fungsi dari pendidikan Islam ini adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Adapun untuk dasar pendidikan Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Tujuan dari pendidikan Islam ini sebenarnya adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia. Pendidikan juga diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama. Itulah sedikit pembahasan tentang makalah kelompok 1, yaitu tentang pendidikan Islam, tujuan dari pendidikan Islam, dasar dari pendidikan Islam, dan fungsi dari pendidikan Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 9 tentang humanisasi pendidikan. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan humanisasi pendidikan. Humanisasi pendidikan ini adalah proses menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sedangkan humanisme ini adalah suatu doktrin yang menekankan kepentingan kemanusiaan dan ideal. Sedangkan humanisasi modern ini menekankan manusia ini secara eksklusif. Manusia dalam agama Islam ini diartikan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dan tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk, maka sucikanlah Allah yang paling baik. Pendidikan humanistik Islamisme akan merealisasikan tujuan dari humanisme Islam, yaitu keselamatan dan kesempurnaan manusia karena kemuliaannya. Sistem pendidikan ini akan membentuk peserta didik menjadi Abdul Allah dan Khalifah Allah sebagai manusia. Manusia ini ialah ciptaan Allah yang luar biasa. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di bumi, dan segala kelebihan akal, hati nurani, dan daya pikir, serta memiliki kemampuan untuk mengelola segala macam karunia dari Allah di bumi ini. Itulah pembahasan dari kelompok 9 tentang humanisasi pendidikan, hakikat manusia dalam Islam. Akan menjelaskan pendidikan Islam transformatif. Yang dikatakan dengan Islam transformatif merupakan pencarian dialogis bagaimana agama harus membaca dan memberikan jawaban terhadap ketimpangan sosial. Adapun konsep teologis kritis disodorkan sebagai pendekatan
memahami hubungan agama dengan kekuasaan, modernisasi, dan keadilan rakyat. Agama pada dasarnya bukanlah identitas sekelompok manusia. Agama diturunkan sebagai hidayah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan yang melawan nilai-nilai dasar kemanusiaannya. Tujuan Islam transformatif ini adalah merumuskan ilmu Islam transformatif atau ilmu sosial profetik berlandaskan cita-cita etik dan profetik, yaitu humanisasi, liberalisasi, dan transendasi. Pendidikan ini merupakan unsur elementer yang tidak bisa kita pisahkan dari aspek teologisnya. Komitmen Islam secara teologis terdapat pendidikan dapat dilacak pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-14 yang menjelaskan tentang signifikansi pengetahuan yang benar-benar harus kita ketahui dan disebarkan pada umat Islam secara khusus dan umat manusia pada umumnya. Itulah penjelasan tentang pendidikan Islam transformatif, tujuan Islam transformatif, dan maksud dari pendidikan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok saya sendiri, makalah kelompok 5 tentang modernisasi pendidikan Islam. Pertama kali saya akan menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan modernisasi. Modernisasi ini merupakan suatu proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Secara etimologi, pesantren ini dapat kita artikan sebagai tempat pengajian. Sedangkan secara terminologi, pesantren dapat diartikan sebagai lembaga yayasan yang menitik beratkan pada pendidikan agama Islam baik secara formal ataupun informal. Pada dasarnya, pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan Islam saja, namun pendidikan umum juga diterapkan pada pesantren ini. Modernisasi pendidikan Islam ialah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani agama Islam, serta bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Pesantren terbagi dua macam, yaitu tradisional dan modern. Yang dikatakan dengan pesantren tradisional ini adalah jenis pesantren yang masih mempertahankan kemurnian identitas asli sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama bagi para santrinya. Sedangkan pesantren modern ini sebenarnya tidak jauh beda dengan sistem yang diterapkan oleh pesantren tradisional. Hanya saja sedikit perbedaan antara sistem dan manajemen yang diterapkan. Sistem pendidikan yang digunakan oleh pesantren modern ini lebih mengacu pada sistem pendidikan masa kini, mulai dari pengelolaan pesantrennya, madrasah, dan juga aturan-aturan yang diterapkan di dalamnya. Pesantren modern ini dikatakan bersifat dinamis dari segi pengelolaannya. Pesantren ini sehingga perkembangan selanjutnya pondok pesantren modern mengalami dinamika pendidikan yang luar biasa, yakni mengacu kepada 3 tumpu, yaitu Kementerian Akuntabilitas Jaminan Kualitas. Itulah penjelasan tentang modernisasi pendidikan Islam. Apa itu yang dikatakan dengan modernisasi pendidikan Islam, pesantren tradisional, pesantren modern, dan pendidikan yang diterapkan oleh pesantren tersebut. Itulah penjelasan tentang kelompok 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah kelompok 4, yaitu mengenai hakikat globalisasi. Global ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam jagat raya. Sesuatu yang dimaksud di sini yaitu berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap yang berkaitan dengan masalah, misalnya kebakaran hutan yang menimbulkan asap. Ini berdampak global di mana negara lain di Asia Tenggara, bahkan seluruh Asia mengalami sesak napas.
yang berkaitan dengan kejadian dalam masyarakat dengan adanya penculikan terhadap para aktivis di Indonesia dapat mempengaruhi opini dunia terhadap bangsa kita. Hal yang dapat mempengaruhi dunia ini bukan saja yang berkaitan dengan kehidupan politik dan kenegaraan, akan tetapi juga yang bersifat gangguan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, polusi udara karena industri dan sebagainya. Adapun dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren ini, yaitu seiring dengannya perkembangan zaman pada saat ini, maka persoalan yang harus dihadapi dan dijawab oleh pesantren juga semakin kompleks dan harus disadari mulai sekarang. Persoalan yang dihadapi ini tercakup juga dalam pengertian persoalan yang dibawa kehidupan modern atau kemodernan. Artinya, pesantren dihadapkan pada tantangan yang ditimbulkan oleh kehidupan modern, dan kemampuan pesantren dalam menjawab tantangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh dia dapat mengikuti arus modernisasi ini. Jika mampu menjawab tantangan itu, maka akan memperoleh kualifikasi sebagai lembaga yang modern. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelembagaan pendidikan Islam dalam pesantren ini adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang nyata dalam upaya mencerdaskan bangsa yang sejalan dengan hubungan Islam dan dapat memahami adanya latar belakang, masalah dan tujuan berdirinya pesantren dan sistem pendidikan atau fungsinya. Pendidikan ini sebagai salah satu komponen yang strategis untuk membentuk manusia yang bermoral, berakhlak baik sehingga dapat menghantarkan peserta didik maju seimbang dalam pribadinya masing-masing. Itulah penjelasan tentang hakikat globalisasi dan dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren ini. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan saat ini, yaitu tentang hakikat globalisasi. Kelompok 4, kelompok 1 tentang pendidikan Islam, kelompok 9 tentang humanisasi, modernisasi, dan pendidikan Islam transformatif. Mungkin itulah dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.